Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas materi kita tentang sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang jenis imunitas, sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas, mekanisme respon imunitas humoral, dan yang terakhir mekanisme respon imunitas diperantarai sel. Sebelum masuk materi lebih lanjut, terlebih dahulu teacher ingin mengulang sedikit tentang mekanisme respon imunitas seluler atau diperantarai sel. Mekanisme respon imunitas seluler dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Apa beda antara ekstraseluler dan intraseluler? Ekstraseluler jika antigen dicerna oleh makrofag, sedangkan intraseluler jika antigen menginfeksi sel. Nah, mari kita bahas masing-masing mekanisme respon imunitas yang ekstraseluler dan intraseluler. Yang pertama ekstraseluler atau jika antigen dicerna oleh makrofag. Mekanismenya yaitu pertama, antigen misalnya bakteri ditelan oleh makrofag. Makrofag ini otomatis akan mengandung fragmen protein atau peptida dari antigen tersebut. Kemudian, makrofag akan membentuk molekul MHC kelas 2 dan molekul tersebut akan bergerak menuju ke permukaan makrofag. MHC kelas 2 menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan serta memperlihatkannya ke sel T penolong. Nah, sel T penolong akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. Oke, paham? Selanjutnya tentang intraseluler atau jika antigen menginfeksi sel. Nah, bagaimana tahapannya? Pertama, antigen, misalnya virus, menginfeksi sel tubuh. Sel tubuh otomatis juga akan mengandung fragmen protein atau peptida virus jika virus bereplikasi dalam sel tersebut. Sel tubuh akan membentuk molekul MHC kelas 1. Nah, tadi kalau yang di ekstraseluler, makrofag akan membentuk molekul MHC kelas 2. Pada intraseluler, sel tubuh akan membentuk molekul MHC kelas 1. Molekul tersebut juga akan bergerak ke permukaan sel. MHC kelas 1 tersebut menangkap peptida virus dan membawanya ke permukaan sel, serta memperlihatkannya ke sel T sitotoksik. Nah, pada ekstraseluler tadi, MHC kelas 2 membawa antigen ke permukaan sel dan memperlihatkannya ke sel T penolong. Sedangkan di intraseluler, MHC kelas 1 menangkap peptida virus, membawanya ke permukaan sel dan memperlihatkan ke sel T sitotoksik. Selanjutnya, sel T sitotoksik akan teraktivasi oleh kompleks MHC kelas 1, peptida virus pada sel yang terinfeksi, dan sel T penolong. Setelah itu, sel T sitotoksik akan berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel terinfeksi. Jadi, nanti yang akan menghancurkan sel terinfeksi itu adalah sel pembunuh aktif yang merupakan diferensiasi dari sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik yang tidak berdiferensiasi akan menjadi sel T memori. Sel T memori ini akan berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen berulang. Berarti sel T-nya nanti ada yang berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi, dan ada yang tidak berdiferensiasi. Nah, ini akan menjadi sel T memori. Sampai di sini apakah paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang program dan jenis imunisasi. Program imunisasi adalah kegiatan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Tujuannya untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jenis-jenis imunisasi antara lain ada imunisasi BCG, ini untuk mencegah penyakit TBC.
ada imunisasi hepatitis B yang bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B, imunisasi polio untuk mencegah penyakit polio, imunisasi DPT untuk mencegah 3 macam penyakit seperti difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus, imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, imunisasi HIV, Haemophilus influenza tipe B untuk mencegah penyakit meningitis atau radang selaput otak, imunisasi MMR untuk mencegah penyakit gondongan, campak, dan campak Jerman atau kita kenal dengan rubella, imunisasi hepatitis A untuk mencegah penyakit hepatitis A yang menyerang organ hati, imunisasi tifoid untuk mencegah penyakit demam tifoid atau tifus, imunisasi PCV atau pneumokokal vaksin untuk mencegah penyakit radang selaput otak, infeksi darah dan radang paru-paru, imunisasi varicella untuk mencegah penyakit cacar air, serta imunisasi influenza untuk mengurangi risiko terkena penyakit influenza. Dan masih banyak lagi imunisasi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh diantaranya yang pertama genetik atau keturunan. Genetik atau keturunan yaitu kerentanan terhadap penyakit secara genetik. Contohnya, seseorang dengan riwayat keluarga diabetes mellitus akan beresiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. Penyakit lain yang dipengaruhi oleh genetik seperti kanker, alergi, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit mental. Yang kedua, fisiologis. Fisiologis ini melibatkan fungsi organ-organ tubuh. Contohnya, berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar, sehingga akan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Yang ketiga, stres. Stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena stres dapat melepaskan hormon seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. Stres kronis dapat menurunkan jumlah sel darah putih dan berdampak buruk pada produksi antibodi, sehingga kekebalan tubuh kita akan menurun. Yang keempat, ada usia. Usia dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Contoh kasusnya begini, bayi yang lahir secara prematur akan lebih rentan terhadap infeksi daripada bayi yang lahir secara normal. Contoh lainnya, pada usia 45 tahun atau lebih, risiko timbulnya penyakit kanker akan lebih meningkat dibandingkan usia di bawahnya. Yang kelima, ada hormon. Hormon ini akan bergantung pada jenis kelamin. Contohnya, wanita akan memproduksi hormon estrogen yang meningkatkan sintesis imunoglobulin G dan imunoglobulin A, sehingga menjadi lebih kebal terhadap infeksi daripada pria. Nah, sementara itu, si pria akan memproduksi androgen yang bersifat memperkecil risiko penyakit autoimun, sehingga penyakit autoimun lebih sering kita jumpai pada wanita. Yang selanjutnya, olahraga. Jika dilakukan secara teratur, olahraga ini akan membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Namun, olahraga yang berlebihan juga akan dapat meningkatkan kebutuhan suplai oksigen sehingga memicu timbulnya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Kemudian tidur. Ingat, kita tidak boleh begadang. Kenapa? Karena jika kekurangan tidur akan menyebabkan perubahan pada jaringan sitokin yang dapat menurunkan imunitas seluler, sehingga kekebalan tubuh akan melemah. Ingat ya. Selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas. Ada lagi pajanan zat berbahaya. Contoh zat berbahaya ini seperti bahan radioaktif, pestisida, rokok, minuman beralkohol, dan bahan pembersih kimia mengandung zat-zat yang dapat
menurunkan imunitas. Kemudian ada racun tubuh. Racun tubuh ini merupakan sisa metabolisme. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh, racun ini akan mengganggu kerja sistem imun sehingga akan menurunkan sistem imun tubuh. Yang terakhir ada penggunaan obat-obatan, terutama penggunaan antibiotik yang berlebihan. Nah, ini dapat menyebabkan bakteri malah lebih resisten. Resisten itu maksudnya dia bakal lebih kebal. Sehingga ketika bakteri menyerang lagi, maka sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. Oke, bisa dipahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang gangguan sistem pertahanan tubuh. Di sini kita akan membahas ada 3 gangguan pada sistem pertahanan tubuh, yaitu hipersensitivitas atau kita kenal dengan alergi, kemudian penyakit autoimun, dan imunodefisiensi. Yang pertama kita akan membahas tentang hipersensitivitas atau alergi. Apa itu hipersensitivitas atau alergi? Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan atau dikenal sebelumnya. Respon imunitas ini berlebihan dan tidak diinginkan. Kenapa? Karena akan menyebabkan ketidaknyamanan. Pada umumnya terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Antigen yang menimbulkan timbulnya hipersensitivitas atau alergi ini kita sebut dengan alergen. Contoh alergen itu adalah spora kapang, serbuk sari, rambut hewan, kotoran serangga, karet lateks, obat-obatan, dan bahan makanan seperti telur, susu, kacang, udang, dan kerang. Pajanan terhadap alergen akan membuat tubuh sensitif, sehingga pada pajanan berikutnya atau pajanan yang berulang akan mengakibatkan reaksi alergi. Gejala reaksi alergi ini dapat berupa gatal-gatal, ruam atau kemerahan di kulit, mata merah, sulit bernafas, kram berlebihan, dan lain-lain. Yang kedua ada namanya penyakit autoimun. Apa itu autoimun? Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Nah, dia galau, dia nggak bisa beda ini yang mana sel tubuh, yang mana sel asing, sehingga dia salah serang. Itu yang disebut dengan penyakit autoimun. Setelah itu yang terakhir ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Berarti keefektifannya berkurang nih. Nah, imunodefisiensi ini contohnya ada 2. Yang pertama, defisiensi imun kongenital. Defisiensi imun kongenital ini merupakan keadaan tidak memiliki sel B maupun sel T sejak lahir. Nah, kalau begitu penderita harus hidup dalam lingkungan yang steril. Kenapa? Karena dia tidak memiliki antibodi sehingga akan mudah terserang penyakit. Kemudian ada penyakit AIDS yang tidak asing lagi bagi kita. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV. Jumlah sel T penolong pada kasus ini berkurang sehingga sistem imunitas menjadi melemah. Penderita akan rentan terhadap penyakit oportunistik atau penyakit infeksi yang timbul saat daya tahan tubuh lemah dan biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh normal. Nah, angka kematian AIDS ini hampir 100% jika seseorang terkena AIDS. Oke, sekian materi kita tentang sistem imun. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.